Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Administrasi Pendidikan ingin menyampaikan presentasi dari hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kami. Dan kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Ibnu Rifa, saya Alda Sabrina, saya Septika Andrea, saya Airin Handayani. Pengertian administrasi keuangan sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi, substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Menurut Depdiknas 2003 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Rohiyat, manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah, sedangkan Mulyasa mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelola proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. 2. Tujuan administrasi keuangan. A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah. B. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana atau anggaran yang digunakan. C. Meningkatkan kepercayaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua terhadap sekolah. D. Agar tidak terjadi penyelewengan dana sekolah. E. Agar tidak menimbulkan pembicaraan negatif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap sekolah. 3. Prinsip administrasi keuangan sekolah. 1. Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak untuk mengetahuinya. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. 3. Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai efektivitas jika lebih dalam lagi, sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by qualitative outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes-nya. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan, input, dan keluaran output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. A. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. B. Dilihat dari segi hasil kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
4. Manfaat administrasi keuangan. Kemungkinan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana yang minimal diperoleh tujuan dan hasil tertentu. Kedua, memungkinkan tercapainya berlangsung hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut, terutama bagi lembaga pendidikan swasta atau khusus. 3. Mencapai kekeliruan, kebocoran, dan penyimpanan dalam menggunakan data dari rencana semula. Penyimpanan akan terkendali apabila pengolahan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 5. Komponen administrasi keuangan. Dalam implementasinya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan. Kedua, sumber anggaran biaya pendidikan. Ketiga, implementasi atau pengelolaan pembiayaan pendidikan. 4. Pengawasan dan bertanggung jawab pembiayaan pendidikan. 5. Evaluasi pembiayaan pendidikan. 6. Sumber-sumber administrasi keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 2. Orang tua atau peserta didik. 3. Masyarakat. 1. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. 2. Dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite terdiri atas A. Dana tetap bulan sebagai kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. B. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa. Pembayarannya dapat diangsur. C. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. 3. Dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. 4. Dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar. Namun, dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela dari para alumni yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. 5. Dana dari peserta kegiatan. Dana ini dibungkut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. 6. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha yang mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan atau wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.